Walau mengaku penyayang binatang, tapi honestly dulu aku peduli melihara hewan tuh cuma kalau mereka bisa diajarin nyerang orang, atau bisa membawa aku terbang, atau punya berbagai alat ajaib di kantongnya. Waktu kecil aku dulu belum kebayang hubungan dengan hewan peliharaan bisa menjadi sangat emosional. Padahal melihara yang sebenarnya itu kan memang bisa membawa kedekatan. Pets bisa seperti sahabat, bahkan lebih dekat daripada keluarga. Waktu baru melihara kucing lah aku mengerti. Tadinya aku pengen bicara tentang hal tersebut lebih lanjut lewat film Marley garapan M. Ainun Ridho. Aku excited pengen nonton ini, karena merasa sekarang aku bisa semakin relate dengan cerita persahabatan manusia dengan hewan peliharaan. Tapi ternyata Marley bicara lebih banyak di balik persahabatan tersebut. Tapi sayangnya film ini fell flat. Tidak mampu menceritakan semuanya dengan baik. Mengatakan hanya membahas di permukaan pun, film ini belum berhasil. Sebelum ini ada Jun dan Kopi yang juga sama-sama tentang manusia dan anjing. Sehingga mau nggak mau aku ya akan membandingkan. Marley punya bahasan yang lebih banyak. Ceritanya tentang seekor pitbull yang lagi ngumpet dari kejaran preman bayaran tukang daging, bertemu dengan Donnie, diperankan oleh Tengku Tezi, pemuda yang dengan baik hati memberinya makan. Maka si pitbull lantas ngikutin si Donnie itu pulang. Kemudian Donnie jadi memeliharanya, memberinya nama Marley, sesuai musisi favoritnya. Masalah dimulai ketika Donnie yang seorang guru matematika itu nggak bisa gitu aja ninggalin Marley di rumah selama mengajar. Donnie harus membawa Marley ke sekolah, yang berujung membuatnya dipecat. Hidup menjadi semakin berat kemudian bagi Donnie. Tapi sebaliknya, karena Marley lah, guru kita itu belajar yang namanya cinta, yang bakal mengubah hidupnya. Nah kayak gini nih, tiruin si Donnie. Nah daripada sok nyelamatin satwa liar yang langka, di jalan banyak banget anjing dan kucing yang siap untuk diberi kasih sayang. Nah jadi di balik persahabatan Donnie dan Marley, ada bahasan asmara juga. Donnie naksir-naksiran sama seorang bu guru bernama Vina, diperankan oleh Tias Mirasih, tapi dia nggak kunjung melakukan move, karena Vina ternyata sudah punya anak. Sehingga most of the time, relasi mereka tampak awkward. Lalu ada bahasan soal pendidikan. Donnie ini guru yang punya pandangan unik tentang bagaimana cara yang fun dan efektif ngajarin matematika kepada anak SD. Donnie justru pengen membuat anak-anak tersebut merasa happy dan bermain-main dengan angka. Nah soal pendidikan jadi concern utama film ini. Cerita akan benar-benar membandingkan cara ngajar tradisional yang masih banyak dianut oleh sekolah di negara kita dengan cara yang lebih, katakanlah, modern. Film memang akan memperlihatkan mana yang lebih baik, serta menunjukkan walaupun cara tersebut lebih baik, tapi tidak segampang itu untuk diterapkan karena guru-guru yang lebih tradisional, guru-guru yang masih nggak mau segampang itu menerima ide Donnie, itu masih banyak. Nah lalu di samping itu ada juga pembahasan ke soal perdagangan daging anjing yang semakin liar. Persahabatan Donnie dan Marley membentang melingkup semua itu. Kehadiran Marley menjadi warna dan sedikit mempermudah Donnie menelan masalah-masalahnya. Karena at least sekarang dia punya seseorang untuk diajak ngobrol, punya tempat untuk mencurahkan hati, nggak lagi bicara kepada foto-foto di rumahnya. Memang hewan peliharaan adalah companion yang setia, terutama seekor anjing. Karena anjing nggak akan peduli siapa dirimu, miskin atau kaya, pintar atau bodoh. Yang penting begitu mereka merasakan hati tulus kita, maka kita telah mendapatkan teman seumur hidup. Jika dikembangkan dengan baik, Marley akan bisa jadi lebih padat dan kompleks dibandingkan Jun dan Kopi. Inilah kenapa film itu bukan semata soal ide cerita, atau gagasan, atau moral saja. Yang nomor satu dari sebuah film adalah penceritaannya. Marley ternyata bercerita dengan lebih simpel dalam artian yang not good. Penceritaan Marley hanya pada batasan tell, tidak melibatkan show. Sekalinya show, yang diperlihatkan tuh malah sesuatu yang either diceritakan terlalu cepat atau kurang relevan. Misalnya porsi-porsi komedinya. Persahabatan antara Marley dan Donnie misalnya, hanya di awal-awal saja yang beneran terasa. Donnie memandikan, ngasih makanan, lalu dia juga ada marah kepada Marley yang telah ngacak-ngacak rumah. Nah makin ke akhir, Marley jadi hanya kayak berada di sana aja gitu. Donnie yang dipecat berusaha membangun tempat mengajar sendiri. Dia melalui banyak kesulitan, terutama dalam soal mencari muridnya kan. Nah kemudian si Donnie ini jadi malah kayak berantem sama Tuhan gitu. Si Marley agak terpinggirkan di sini.
Momen film kelihatan benar-benar berusaha bercerita itu langka sekali. Paling cuma pas ngasih nama tempat ngajarnya ataupun nama Marley. Diperlihatkan proses berpikir mendapatkan nama tersebut. Dan memang semuanya itu melibatkan si Marley. Aku suka momen kayak gitu. Walaupun memang aku agak kurang serak sama namanya si Marley itu sendiri gitu. It's too easy. Sudah ada kan film yang ikonik tentang persahabatan manusia dengan anjing yang judulnya Marley and Me di tahun 2008. Tebak siapa nama karakter anjingnya? Padahal kan ada banyak nama lain gitu. Kalau mau nama musisi pun banyak nama musisi lain. Tapi film memilih nama yang membuat orang teringat sama film lain. Film yang bercerita dan dibuat dengan jauh lebih baik. Oh, aku yakin dari judulnya aja, calon penonton film ini tuh akan langsung membanding-bandingkan. Dan hasilnya matematika perbandingan tersebut nggak akan baik untuk film ini. Donnie membangun tempat ngajar lewat montase, ngumpulin murid-murid lewat montase, ngajarin murid-murid lewat montase. Padahal itulah momen-momen yang tepat untuk menumbuhkan atau nunjukin development. Tapi film lebih memilih untuk memperlihatkan mereka itu semua dengan sekelebat permukaan saja gitu. Cepat banget, montase. Film ini menyebut Donnie punya metode unik dalam mengajar. Tapi kita sama sekali nggak pernah melihat keunikannya itu seperti apa. Donnie cuma tampak seperti guru yang akrab dan pandai membawa dirinya di hadapan anak-anak. Atau di hadapan orang lain lah, siapapun lawan bicaranya, for that matter. Itulah keunggulan si Donnie ini. Film yang rajin, film yang tahu apa yang sedang dibikin, tentu akan menciptakan metode Donnie dan menampilkannya kepada kita. Tapi jangankan bikin kreasi, film ini tuh kameranya aja udah nggak cepat tanggap. Ada adegan misalnya ketika Marley diberikan makanan gratis oleh orang di taman, dan Donnie bilang, ayo ucapin terima kasih gitu. Adegan tersebut dari awal hingga akhir direkam dengan kamera yang wide dari depan doang. Mereka nggak memperlihatkan reaksi Marley, mereka nggak memberi kita informasi apapun dari karakter yang namanya jadi judul film ini. Sedikit sekali Marley ditampilkan. Film lebih suka memperlihatkan kamera seolah dari POV Marley. Padahal cara seperti itu nggak bercerita banyak. Kita tetap nggak tahu apa yang dirasakan oleh Marley. Padahal lebih efektif merekam wajah Marley saat dia melihat orang. Ya kan? Tapi tentu saja itu mengharuskan sutradara harus benar-benar bisa ngedirect Marley. Dan tampaknya inilah yang jadi sumber masalah. Contoh lain film cuma ngemeng tanpa ngasih bukti adalah ketika Donnie bilang salah satu muridnya berbakat jadi pelawak gede. Kita nggak pernah tuh melihat si murid melawak. Kita nggak pernah melihatnya sebagai orang yang lucu. Cuma ada satu dialog yang dia ngelucu, tapi penulisannya kayak orang yang berusaha ngelucu sehingga dibawakannya pun jadi nggak lucu gitu. Yang diberikan waktu lebih banyak justru momen PDKT Donnie kepada Vina, yang hampir semuanya tampak awkward karena dialognya luar biasa terasa basa-basi. Pernah nggak baca komen di Instagram atau di sosmed yang, ih kamu cantik banget, enggak kok kamu yang cantik, cantikan kamu yang nge-like semuanya juga cantik. Nah, dialog-dialog film ini terutama pada bagian Donnie dan Vina terasa se-vokal itu. Tahu nggak vokal apaan? Formal tapi dangkal. Dengan kualitas dialog demikian, hanya ada ruang yang sempit untuk aktor-aktor kita memaksimalkan akting mereka. Yang paling penting memang cuma Donnie. Dia ada range-nya dikit. Tetangganya juga oke, tapi dia karakternya satu dimensi. Dan memang karakter-karakter lain cuma satu dimensi. Kalau untuk melucu ya ngelucu aja. Kalau yang untuk galak ya galak aja gitu. Khusus penjahat boleh ngelucu sambil galak, tapi harus bego. Karakter anak-anak jangan ditanya. Mereka cuma kayak template karakter pendukung anak di film Indonesia kebanyakan. Dijauhkan dari segala emosi manusiawi. Cuma sebatas melafalkan dialog dengan suara yang dibuat seanak-anak mungkin. Wah, makasih ya, Om. Ma, aku main boleh nggak? Kualitas penulisan cerita anak film Indonesia kebanyakan masih sebatas ini. Belum banyak yang berani mengembangkan lebih daripada itu. Cuma memang anehnya film ini, tadinya aku mau bilang kalau film ini tuh sugarcoat doang. Mengelak dari ngasih yang terlalu dalam untuk anak-anak. Tapi kemudian datanglah endingnya. Ending yang katakanlah bisa tragis. Berani juga film ini mengirim anak-anak pulang dengan cerita kematian. Tapi sesungguhnya yang mati di sini itu adalah plot. Karena dengan ending seperti itu, tidak ada lagi karakter yang benar-benar punya perkembangan di dalam cerita. Jadi aku nggak ngerti kenapa film ini memilih ending seperti demikian. Akhiran yang merenggut semua orang dari kesempatan melingkarkan arc mereka. Satu-satunya alasan yang terpikirkan olehku adalah film ini ingin beda aja dari Marley and Me.
Film ini pikir mereka akan nge-swerve kita dengan ending yang kebalik lah dari Marley and Me. Ending yang kalau mereka ditanya apakah film ini niruin Marley and Me, mereka bisa menjawab dengan sumringah, enggak dong, endingnya aja beda, tonton aja gitu. Untuk menyimpulin perbandingan yang kuangkat di awal, Jun dan Kopi masih pilihan tontonan yang lebih baik dari film ini. Kalau ke Marley and Me yang ditanya, please. Film ini sebenarnya manis. Persahabatan Donnie dan Marley cukup hangat. I want to see more of them doing things together. Aku cukup senang bisa nonton mereka dalam rangka menjelang 1 tahun kematian kucingku si Max. Tapi film ini punya bahasan lebih banyak dan nggak mau benar-benar menggalinya. Film cenderung memilih bercerita dengan sangat aman, kalau nggak mau dibilang malas. Sehingga jangankan menggigit, film ini bahkan nggak menyalak. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Marley. That's all we have for now. Apakah kalian punya cerita seru atau lucu atau haru bersama hewan peliharaan kesayangan? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are loser.